Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang hadis yang ditinjau dari segi kualitas perawi. Poin pertama, hadis ditinjau dari segi kualitas perawi. Hadis ditinjau dari segi kualitas perawi adalah hadis yang memiliki kriteria-kriteria khusus sebagaimana kondisi perawi yang tentu memiliki kualitasnya. Sehingga hadis yang ditinjau dari segi kualitas perawinya terbagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Pada poin yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang lolos atau berhasil dijadikan sebagai hujjah dalam menentukan atau menjadikan sebagai landasan hukum tertentu. Hadis sahih juga memiliki syarat-syaratnya yang 5, yaitu diriwayatkan oleh para perawi yang adil. Tentu keadilan perawi ini termasuk syarat hadis sahih yang terpelihara dirinya dari dosa besar dan kecil dan terpelihara akhlaknya, termasuk dari hal-hal yang menodai muru'ah, di samping ia harus muslim, balik, berakal sehat, dan tidak fasik. Yang kedua, kedawitan perawinya sempurna, yaitu perawi hadis yang kuat hafalannya, apabila ia ditanya maka ia bisa menjawabnya. Kemudian yang ketiga, antara sanad-sanadnya harus mutasil, yakni hadis yang sanadnya bersambung hingga Rasulullah SAW dan tidak sanad dan tiap sayap sanadnya tidak terdapat cacat serta tidak bertentangan dengan matan hadis. Kemudian yang keempat, tidak ada cacat atau ilat. Kecacatan hadis bisa secara zahir maupun batin, namun jika ada akan mengakibatkan keraguan pada hadis dan tidak dapat dikategorikan sebagai sahih. Kemudian yang kelima, tidak janggal atau syadz. Hadis yang syadz pada dasarnya merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sikoh, akan tetapi karena matanya menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih tingginya kesikohannya, maka hadis itu dipandang menjadi janggal atau syadz. Pembagian hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi ialah hadis yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas. Hadis sahih li ghairihi sahih karena adanya bukti yang menguatkan sehingga tingkatnya dari hadis hasan li dzatihi menjadi hadis sahih li ghairihi. Yang kedua, berhujjah pada hadis sahih. Para ulama sepakat bahwasanya hadis sahih mampu dijadikan sebagai hujjah dalam menentukan syariat Islam. Contoh hadis sahih tentang bersiwak sebelum melaksanakan sholat, yang artinya telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami Abu Quraib. Ia berkata, telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami Abdullah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap. Selanjutnya, definisi hadis hasan. Secara bahasa, kata hasan merupakan sifat musyabahah dari kata al-husn yang bermakna al-jamal, yaitu kecantikan atau keindahan. Secara istilah, hadis hasan sama dengan hadis sahih, hanya saja kualitasnya di bawah hadis hasan. Syarat-syarat hadis hasan diantaranya yaitu: yang pertama, para perawinya yang adil. Kedua, kedobitan perawinya di bawah perawi hadis hasan. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung atau muttasil. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Yang kelima, tidak mengandung ilat atau cacat. Pembagian hadis hasan dibagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi, ialah hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5 tadi. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi, ialah hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan lain. Berhujjah pada hadis hasan. Sebenarnya sebagaimana hadis sahih, menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan ini baik asal li dzatihi maupun asal li ghairi juga dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum. Harus diramalkan, hanya saja terdapat perbedaan pandangan ketika mereka dalam soal penempatan rutbah urutannya yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Contoh hadis hasan tentang janji-janji surga untuk fisabilillah. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah
Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai dari Abu Imran al-Zauni dari Abu Bakri bin Abi Musa al-Ash'ari. Ia berkata, aku mendengarkan ayahku saat berkata di hadapan musuh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga terbuka atau berada di bawah naungan pedang. Penjelasan contoh hadis Hasan di atas. Sanad hadis ini dinyatakan hasan karena pada sanadnya terdapat Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai yang menurut para ulama hadis Ja'far ini berada pada kualitas soduk, tidak sempurna dobitnya sehingga tidak mencapai tingkat sikot sebagai salah satu persyaratan hadis sahih dan tergolong hadis hasan li zatihi. Dan hadis di atas termasuk dalam contoh keteladanan Rasulullah SAW yang bisa diikuti dalam kegiatan sehari-hari dan bukan mengikuti peperangan, tetapi makna fisabilillah di berbagai cabang seperti memerangi kezaliman, meningkatkan saling memberi manfaat dan keamanan. Perawi Imam At-Tirmizi, para ulama besar telah memuji dan menyanjunginya dan mengaku dan akan kemuliaan keilmuannya. Al-Hafiz Abu Hatim dan lain-lain dalam kelompok sikot atau orang-orang yang dipercayai dalam tubuh hafalannya. Hadis dhaif, kata dhaif diambil dari kata bahasa Arab ya, yang berarti lemah. Dan secara terminologi, Mahmud Tahan mengatakan tentang hadis dhaif ini, yang di dalamnya tidak hadis yang di dalamnya tidak terkumpul syarat wajib yang ada di dalam hadis. Disebabkan tidak adanya satu syarat itu, maka menjadi hadis dhaif. Sehingga hadis dhaif adalah hadis yang tidak memadukan ciri-ciri hadis yang benar dan hadis yang baik. Itu. Syarat-syarat hadis dhaif. Yang pertama, perawi lemah. Yang kedua, ketidakjelasan rantai perawi atau isnad. Yang ketiga, adanya konflik dengan hadis yang lebih kuat. Yang keempat, ketidakjelasan dalam matan. Yang kelima, kesalahan dalam teknik menyampaikan hadis atau dengan istilah jarh wa ta'dil. Kemudian pembagian hadis dhaif. Yang pertama, hadis maudhu atau hadis palsu. Yang kedua, hadis matruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja, seorang perawi saja, dan perawi itu dituduh berdusta. Yang ketiga, hadis mungkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jujur. Yang keempat, hadis mu'allal, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang tersembunyi. Yang kelima, hadis mudharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari beberapa sanad dengan matan isi yang kacau. Yang keempat, yaitu hadis yang maklub, hadis yang terbalik, baik berupa matan atau sanadnya. Hadis yang ketujuh yaitu hadis muharraf, hadis yang terjadi perubahan huruf dan syafalnya. Yang ke-8 hadis mushaf, hadis yang sudah berubah titik kata. Hadis yang ke-9 hadis mubham, yaitu hadis yang perawinya tidak diketahui identitasnya. Yang ke-10 hadis mudraj, yaitu hadis yang mengalami penambahan isi oleh perawinya. Yang ke-11 hadis syadz, yaitu hadis yang jarang. Yang ke-12 hadis mu'dal, yaitu hadis yang gugur dua orang satunya atau lebih secara berturut-turut. Selanjutnya berhujjah pada hadis dhaif. Yang pertama, boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak baik dalam fadhail amal maupun dalam hukum syariat. Yang kedua, yaitu boleh dan sunnah mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadhail amal, zuhud, nasihat, kisah-kisah selain hukum syariat atau akidah dan akidah. Selain hadis tersebut bukan hadis maudhu. Yang ketiga, tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak baik dalam hal fadhail amal maupun dalam syariat hukum. Penjelasan contoh hadis dhaif. Sanad Imam Malik itu tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Dalam sanad yang lain dengan matan yang sama disebutkan bahwa antara Imam Malik dan Abu Hurairah itu terdapat dua orang. Dua orang perawi itu adalah Muhammad bin Azlan dan ayahnya. Karena ada dua orang perawi yang tidak disebutkan, maka hadis itu termasuk hadis mu'dal. Hadis ini dapat dijadikan hujjah dalam beramal soleh untuk peduli terhadap sesamanya, baik muslim maupun yang lainnya. Akan tetapi hadis ini tidak boleh diistinbatkan pada Rasulullah SAW karena tergolong hadis mu'dal dan cukup diamalkan oleh diri sendiri. Perawi Imam Malik, Imam Syafi'i berkata, Imam Malik adalah hujjatullah atas makhluknya. Setelah para tabi'in, Yahya bin Ma'in berkata,
Imam Malik adalah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Ayyub bin Suwaid berkata, Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah dan Imam Madinah, dan As-Sunnah seorang yang siqah, seorang yang dapat dipercaya. Kesimpulannya, hadis yang ditinjau dari segi kualitas perawi terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memiliki sanad bersambung dengan periwayatan yang adil serta dhabit mulai dari awal hingga akhir sanadnya. Lalu tidak ada syadz dan tidak ada ilat di dalamnya. Yang kedua, hadis hasan. Hadis yang memiliki persyaratan seorang perawi hampir memenuhi semua persyaratan dari hadis sahih. Akan tetapi, yang menjadi kelemahannya ialah adanya kelemahan daya hafalan seorang perawi namun tidak sampai menggugurkan kualitas hadis. Yang ketiga, hadis dhaif, hadis yang bukan termasuk hadis sahih dan hadis hasan, maka dikategorikan sebagai hadis dhaif. Saran, penelitian ini berbasiskan studi literatur dengan metode kualitatif dan masih banyak pembenahan yang perlu ditambahkan dalam rangka mengedukasi serta dijadikan landasan untuk bahan literatur di kalangan masyarakat. Besar harapan penelitian berikutnya untuk lebih memperdalam informasi dan mengelola data yang akurat dan validitas yang tinggi.